Sudahlah, aku yang menyerah, ku lelah berharap padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menyapa Anda hari ini dalam segmen Sekilas Info. Kasus terbaru yang melibatkan warga negara Malaysia dengan gelar Datuk dan Datin juga melibatkan warga negara Indonesia. Berita ini saya ambil dari Facebook resmi milik Immigration Malaysia dengan judul Immigration Tahan Datuk dan Datin Agent Mate Haram. Jabatan Immigration Malaysia telah meringkus dan menangkap pasangan suami istri warga Malaysia bergelar Datuk dan Datin yang menjalankan kegiatan agen pembantu rumah asing secara haram atau ilegal. Aduh, ternyata ya gelar dan pangkat kehormatan itu tidak menjamin tindakan seseorang juga menjadi terhormat. Ternyata nggak benar juga. Nah, pasangan Datuk dan Datin ini ditahan dalam satu operasi penguatkuasaan yang dijalankan di sebuah lokasi kediamannya di Shah Alam, Selangor pada tanggal 16 Februari 2023 yang lalu. Operasi ini dilakukan karena adanya laporan dan aduan dari masyarakat sekitar dan juga dari hasil risikan atau pengintaian yang dilakukan oleh Jabatan Immigration Malaysia. Dalam operasi tersebut juga ditahan seramai 13 orang wanita di mana kesemuanya adalah warga negara Indonesia yang berusia dari 22 tahun hingga 47 tahun. Pada siasatan awal didapati ke-13 warga negara Indonesia ini masuk ke negara Malaysia dengan cara menyamar sebagai pelancong yang menggunakan pas lawatan sosial. Tempat kejadian perkara serbuan merupakan sebuah rumah tinggal yang didiami oleh pasangan Datuk dan Datin ini yang juga dijadikan sebagai tempat penampungan sementara warga negara Indonesia yang akan disalurkan sebagai pembantu rumah atau sebagai petugas kebersihan di Malaysia. Dan ternyata nih, para warga negara Indonesia yang tertangkap ini mengaku mereka itu akan dipotong mulai dari 3.500 hingga 4.500 oleh Datuk dan Datin itu per orang sebagai biaya jasa pengurusan untuk masuk ke Malaysia. Tapi bukan dibayar tunai nih, melainkan akan dipotong-potong melalui gaji bulanan yang nantinya akan mereka dapatkan jika sudah dapat pekerjaan. Nah, biaya tersebut juga termasuk dengan biaya masuk ke Malaysia, biaya tempat tinggal, dan makanan yang diberikan oleh Datuk dan Datin itu. Jadi, pasangan suami istri ini menjalankan kegiatan pengurusan untuk menyediakan dan memasukkan pembantu rumah secara ilegal dan mereka memiliki jaringan juga kerjasama dengan agen dari Indonesia yang mencarikan para calon pembantu rumah tangganya. Setelah dapat, agen Indonesia itu akan menghubungi Datuk atau Datin itu. Barulah Datuk dan Datin ini akan menguruskan masuknya mereka ke Malaysia. Si Datuk umurnya 66 tahun bersama istrinya si Datin yang umurnya 56 tahun akan disiasat di bawah Section 55I Akta Immigration yang berbunyi, disyaki membenarkan mana-mana pendatang asing tanpa izin atau pati memasuki atau tinggal di dalam premis. Ia adalah kerana mendatangkan kepentingan kepada penyelia dan mengurus atau mempunyai kawalan ke atas mana-mana premis tersebut. Sedangkan kesemua warga negara Indonesia ilegal yang tertangkap itu telah ditahan karena didakwa telah melakukan kesalahan-kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-1963 Akta 155 dan juga kesalahan di bawah Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Kasus ini juga akan dirujuk kepada Jabatan Tenaga Kerja di Kementerian Sumber Manusia tentang aktivitas pengambilan dan penyediaan pekerja asing yang dijalankan tanpa izin yang sah. Tentu saja saat ini JIM senantiasa memantau aktivitas penawaran pembantu rumah asing dan pekerja pembersihan harian secara tidak sah. Termasuk JIM juga mengawasi media-media sosial milik individu atau agen-agen yang disyaki beroperasi secara tidak sah. JIM juga menasihatkan kepada orang ramai supaya berhati-hati dengan hal seperti ini. Nah, untuk kita nih, bagi yang pernah melihat iklan yang menawarkan pekerja rumah di Facebook, bisa dilaporkan nih ke Immigration karena ada akta yang mengatur tentang ini. Malah saya pernah tuh ngeliat nggak sengaja muncul di beranda TikTok saya, ada akun yang nulis gini nih kalau nggak salah. Ada yang nak meet daripada Indonesia tak? Saya ada stok 4 amah Indonesia. Nah, orang-orang yang begini nih bisa dilaporkan karena menawarkan pekerja secara tidak sah dan tidak memiliki lesen yang sah dari Kementerian Sumber Manusia. Dan kasus seperti ini tentu saja tidak akan berhenti ya, karena selalu ada yang minta pembantu rumah. Kalau ada yang minta, pasti akan ada yang menawarkan. Rumusnya ada pembeli ya juga ada penjual, atau ada penjual ada pembeli, muter gitu terus nggak akan selesai. Dan jika Anda tidak ingin tertangkap juga, jangan menjadi penyalur pembantu rumah tanpa izin atau ikut
ikut kerja dengan agen yang tidak ada izin juga. Mau itu dato kek, datin kek, nggak ada bedanya. Kalau dia penyalur pekerja secara ilegal, pelaku dan calon pekerjanya dua-duanya akan ditangkap karena dua-duanya salah dan dua-duanya telah melanggar hukum. Oke, sekian sekilas info kali ini. Ikan teri makan selasih. Saya undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.